Selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan yang mungkin banyak menjadi masalah buat kalian, yakni menentukan kapan saat fungsi naik dan fungsi turunan. Nah, yang kita gunakan untuk membantu kita dalam memahami dan menyelesaikan soal yakni yang disebut dengan teorema kemonotonan. Apa isi dari teorema kemonotonan? Jadi silakan disimak dulu. Kalian diberikan ilustrasi di sini ya. Teorema kemonotonan menjelaskan andaikan f adalah fungsi yang kontinu pada selang i dan terdiferensialkan pada setiap titik dalam i, maka diperoleh jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x titik di dalam i, maka f naik pada i. Yang kedua, jika f aksen x kurang sama dengan 0 untuk semua x titik dalam i, maka f turun pada i. Nah, jadi di sini ketika f aksen x lebih besar dari 0, maka dia naik. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka f turun. Jadi itu kesimpulan yang kita dapatkan dari teori atau teorema kemonotonan ini. F aksen x lebih besar dari 0, maka f naik atau fungsi naik. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi turun. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung coba pada soal. Let's go! Contoh soal yang pertama, tentukan pada interval mana fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x dikurangi 5 turun. Nah, dari sini seperti yang tadi sudah kita bahas, fungsi turun, yakni pada saat f aksen x kurang dari 0. Jadi kita turunkan fungsinya fx x kuadrat min 4x min 5. Kita turunkan sekali 2x min 4. Kemudian kita masukkan tanda pertidaksamaannya f aksen x kurang dari 0. 2x min 4 kurang dari 0. Pindah ruaskan 2x kurang dari 4. X kurang dari 4/2. X kurang dari 2. Sehingga kita peroleh fungsi turun pada interval x kurang dari 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan pada interval mana fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 9x plus 10 naik. Nah, di sini dinyatakan fungsi naik. Fungsi naik yakni pada saat f aksen x lebih besar dari 0. Maka kita turunkan dulu fungsinya. Kita turunkan fungsi ini. Hasilnya 3x kuadrat min 6x dikurangi 9. Kita masukkan pertidaksamaannya. 3x kuadrat min 6x min 9 lebih besar dari 0. Kemudian kita misalkan 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Kita keluarkan 3x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x, kemudian min 3 plus 1. Sehingga kita peroleh x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Jadi kita peroleh kedua nilai x itu, batasan itu, atau di sini titik stasionernya itu, atau titik kritisnya. Dari titik-titik itu, kita akan ujikan dengan menggunakan uji tanda untuk memperoleh interval yang sesuai dengan permasalahan. Jadi kita buat garis bilangan.
Pertama negatif 1, dia lingkaran terbuka. Kemudian 3, dia juga lingkaran terbuka. Nah, kemudian kita uji. Di sini kita memiliki 3 wilayah 1, 2, 3. Kita ujikan wilayah 2 karena di antara bilangan negatif dan positif ada 0. Kita ujikan ke bagian ini, persamaan ini. Atau boleh di sini juga boleh biar mudah. Kita substitusi, ganti X dengan 0, 0, min 3, 0 plus 1, min 3 kali 1, hasilnya negatif. Jadi yang kita perlukan adalah tandanya saja. Saya perlihatkan ya. Misalkan X sama dengan 0, kita substitusi ke bagian ini biar mudah. Hasilnya apa? 3, 0 dikurangi 3, 0 tambah 1. Hasilnya 3, negatif 3 kali 1. Positif kali negatif kali positif, hasilnya negatif. Yang kita perlukan hanya tanda. Jadi kalian tidak usah menghitungnya sampai detail sekali. Kemudian kita ujikan kiri dan kanannya. Misalkan di sini kita ambil 4. X sama dengan 4 untuk wilayah 3. 3, 4 kurang 3, kemudian 4 tambah 1. Hasilnya di sini positif, ini positif, ini positif. Positif kali positif kali positif tetap positif. Begitu juga yang di kiri. X sama dengan negatif 2, kita ujikan. Kita masukkan ke sini, 3 kali negatif 2, negatif 3, negatif 2 tambah 1. Positif, 3 kali negatif 5 kali negatif 1. Positif kali negatif, hasilnya positif. Atau juga kalian bisa, kalau di sini sudah kalian dapat negatif, maka kiri kanannya pasti positif. Boleh juga seperti itu. Tapi hati-hati, tidak semua kasus seperti itu. Saya ingatkan kembali, boleh saja kalau ada yang menjelaskan ke kalian, kalau di sini negatif berarti kiri dan kanannya pasti positif karena dia selang-seling. Ya, bisa jadi. Tapi tidak semua soal seperti itu, saya ingatkan. Ya, jadi alangkah bagusnya kalian ujikan juga. Nah, sehingga dari sini positif itu berarti tandanya lebih besar, negatif kurang dari, positif juga lebih besar. Yang kita cari adalah yang tandanya sama dengan masalahnya. Jadi yang lebih besar. Nah, sehingga kita peroleh di sini interval saat F naik, interval saat F naik, yakni pada X kurang dari min 1 dan X lebih besar dari 3. Jadi itulah hasilnya untuk soal yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Tentukan pada interval mana fungsi fx x pangkat 6 dikurangi 6x pangkat 4 plus 5 naik. Jadi kembali, fungsi naik, yakni pada saat f aksen x lebih besar dari 0. Maka kita turunkan dulu fungsinya. Kita turunkan fungsi ini sehingga 6x pangkat 5, sehingga hasilnya dikurangi. Ini diturunkan 24x pangkat 3 plus 0, turunan 5, 0. Nah, kemudian kita masukkan ke pertidaksamaannya. 6x pangkat 5 min 24x pangkat 3 lebih besar dari 0. Kita keluarkan 6x pangkat 3. Kemudian dari sini kita peroleh x kuadrat dikurangi 4 lebih besar dari 0. 6x pangkat 3 kita pecah, x min 2 x plus 2 lebih besar dari 0. Kita misalkan 6x pangkat 3 x min 2 kali x plus 2 sama dengan 0. Jadi kenapa di sini ada pemisalan? Ingat, untuk mencari batasan dari suatu nilai akan lebih mudah jika dia
disamadengankan dengan 0 daripada suatu nilai yang tidak terhingga besarnya apa. Jadi untuk mencari titik kritisnya akan lebih mudah jika kalian memisalkan dengan 0 daripada kalian menghitungnya dengan cara menggunakan pertidaksamaan lebih besar dari 0. Karena ini besarannya sampai tidak terhingga. Jadi lakukan pemisalan seperti ini. Sehingga diperoleh 6x pangkat 3 sama dengan 0, x pangkat 3 sama dengan 0, x sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, ini x plus 2 ya. X sama dengan 2, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Sehingga kita punya titik stasioner atau titik kritis ada di 3 titik ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan uji tanda. Jadi untuk mendapatkan intervalnya, kita masukkan bilangannya ke garis bilangan. Jadi yang terkiri adalah negatif 2. Dia lingkaran terbuka karena pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Kemudian 0, kemudian 2. Kita lakukan uji tanda dengan mensubstitusi nilai-nilai yang ada pada 4 wilayah ini ke persamaan, kita pakai yang ini saja. Nah, kita ujikan tandanya ke sana. Kita masukkan sekarang, misalkan di wilayah 1, dari situ ada, kita ambil negatif 3, X sama dengan negatif 3 ya. X sama dengan negatif 3 untuk wilayah 1, kita masukkan 6, negatif 3 pangkat 3, negatif 3 min 2, negatif 3 plus 2. Sehingga hasilnya dari sini negatif kali negatif kali negatif, sehingga hasilnya pasti negatif. Jadi tanda untuk wilayah 1 negatif. Wilayah yang kedua, X sama dengan, kita ambil di sini negatif 1. Kita ujikan 6 kali negatif 1 pangkat 3, negatif 1 min 2, negatif 1 plus 2. Sehingga kita peroleh ini negatif tandanya, ini negatif, ini positif. Negatif kali negatif, positif. Jadi tanda di sini positif. Wilayah yang ketiga, kita ambil X sama dengan 1. Kita ujikan 6 kali 1 pangkat 3, 1 min 2, 1 plus 2. Ini hasilnya tandanya positif kali negatif, dikali negatif, kemudian kali ini tandanya positif, sehingga hasilnya negatif. Jadi tanda di sini negatif. Kemudian yang keempat, ambil X sama dengan 3. 6 kali 3 pangkat 3, 3 min 2, 3 plus 2. Positif, positif, positif. Hasilnya positif. Sehingga di sini hasilnya positif. Kalau kalian sudah terbiasa, ini tidak perlu dituliskan ya, cukup kalian pikirkan saja gitu. Kalian coba-coba di pikiran pasti bisa. Jadi nggak usah sampai menuliskan, karena ini kalau dituliskan juga panjang. Nah, dari sini kemudian kita masukkan pemaknaan tandanya. Kalau negatif di sini berarti kurang dari, positif berarti lebih besar. Ini kurang dari, ini lebih besar. Kita cek tanda yang sama, yang diincar adalah yang lebih besar. Berarti tanda ini dan ini. Sehingga dari situ kita peroleh interval saat F naik, yakni ada di X lebih besar dari negatif 2 kurang dari 0 dan X lebih besar dari 2. Jadi saat itulah atau pada saat itulah interval atau fungsi yang ditanyakan naik. Nah, demikianlah pembahasan kita pada soal kali ini. Semoga video ini atau pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Tolong dukung video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.